semua kita memiliki harapan untuk 100 tahun Indonesia ke depan, 200 tahun Indonesia ke depan, Indonesia insya Allah masih ada dan yakin masih ada, optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Selamat malam para pirsawan Rumah Restorasi Indonesia. Kita bertemu kembali dalam acara obrolan caleg tentang masa depan Indonesia. Kali ini kita akan ngobrol tentang masa depan Indonesia. Tahun 2045 adalah tahun 100 tahun Indonesia. Kita menatap Indonesia ke depan. Apakah Indonesia masih ada? Itu pertanyaannya. Apakah Indonesia seperti ini ataukah telah bubar, terpecah-pecah? Dan apakah telah tercapai kesejahteraan, kemakmuran, dan telah tegaknya hukum? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sederet pertanyaan yang akan kita jawab pada malam ini. Telah hadir pada hari ini dua narasumber. Pertama adalah caleg PKS Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta 2, Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri, Paruk DKI Jakarta 2. Dapil DKI Jakarta 2. Termasuk Jakarta Pusat, Selatan dan Luar Negeri. Nah, itu penjelasannya. Syekh Faruk Abdullah Alwaini. Dan yang di sebelah kiri adalah caleg dari PKS juga, Sukaimi Muslimin. Dari BCL, Beji, Cinere, dan Limo untuk kota Depok. Mereka bukan akan berbicara tentang suku partai atau hanya lokal, tapi akan berbicara tentang Indonesia dan Indonesia ke depan. Apakah Indonesia masih akan bertahan ataukah bubar? Ataukah masih makin hancur? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab bersama pada malam ini. Syekh, pada ke depan, kita menatap ke depan. Apa yang akan diimpikan? Kita bermimpi dulu. Berawal kita dari mimpi dulu, 100 tahun ke depan Indonesia ini, apa yang akan dibawa? Visinya bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih Mas Gunawan. Bicara 100 tahun cukup panjang juga ini ya. Sejak kemerdekaan sampai sekarang kita ini baru 78 tahun. Ya. Nah, 100 tahun adalah sebuah masa yang sangat panjang ya. Kalau kita lihat ya perjalanan negara-negara yang lebih dulu dari kita, seperti misalkan kalau kita lihat di negara Eropa Barat atau Amerika, 100 tahun itu, atau Korea Selatan ya, sebuah proses transformasi yang panjang ya, untuk mereka bisa menjadi dalam posisi kondisi yang sekarang ini. Kalau kita bicara sejarah yang lebih jauh lagi, misalkan ya, kalau kita bicara sejarah Islam aja ya, sejak lahirnya Rasulullah itu 100 tahun, tapi juga lompatan yang luar biasa gitu ya, bisa membangun sebuah pemerintahan ya, yang disebut-sebut itu terbesar ya, di dunia pada waktu itu ya, yang bahkan melebihi Romawi ya, 100 tahun. Lalu Indonesia seperti apa gitu? Ini cukup tentunya kita pertama, apapun kondisi kita yang sekarang, kita tetap harus menjaga ini kita ya, optimisme kita ya. Memang banyak tantangan yang kita hadapi sekarang, tapi ini tetap harus kita lakukan perbaikan ya, secara bertahap gitu. Dengan setiap kita yang merasa terpanggil bisa ikut berkontribusi. Nah, salah satunya adalah dengan mengoptimalkan demokrasi kita ini yang sekarang berusia 25 tahun ya, demokrasi kita ini. 25 tahun berarti kita nih kalau 100 tahun 4 kali masa yang sekarang. Kalau lihat 25 tahun mungkin kita agak khawatir. Karena dulu kita sama-sama aktivis. Kita ingat dulu kan, kita berpikir ketika Pak Harto kita jatuhkan gitu, Indonesia menuju era demokrasi, kita akan
masalah yang kita bahas dulu, konglomerasi, ketimpangan, kemiskinan itu akan selesai kan. Birokrasi yang korup. Tapi ternyata setelah kita memasuki masa demokrasi, masih banyak hal-hal yang belum selesai begitu. Ini tapi persoalannya sekarang apa kan? Demokrasinya yang salah, kita mau kembali lagi kepada masa otoritarian yang nggak mungkin menurut saya. Jadi sekarang kuncinya adalah bagaimana mengisi. Kita udah bersepakat di 98 kita akan mengisi demokrasi ini. Jadinya dengan segala daya upaya kita harus isi. Cuma bagaimana kalau hal ini terjadi yang kita tidak harapkan demokrasi yang sekarang ini, karena demokrasi ini mengubah mental masyarakat menjadi sangat pragmatis. Jadinya pragmatisme ini begitu tinggi, demokrasi yang ada menjadi politik transaksional. Jadinya cuma sekedar demokrasi jadi simbolik, bukan substantif. Tapi sekali lagi merubahnya kita harus masuk ke dalam kondisi yang sekarang, bersama-sama harus ada proyek penyadaran masyarakat bahwa dia memilih ini hal yang sangat penting ya, bahwa pemilu itu nggak sekedar pemilihan presiden. Pemilihan presiden penting, tetapi legislatif baik DPR RI maupun DPRD ini sama pentingnya, bahkan bisa lebih penting. Siapapun presidennya, kalau legislatif misalkan DPR RI-nya 50% lebih itu diisi oleh orang-orang yang nggak benar, yang menang karena politik transaksional segala macam, ya itu yang jadi masalah bagi Indonesia. Tapi kalau kita bisa rubah kesadaran masyarakat ya, masyarakat mulai bisa memilih, mencari wakil-wakil yang dianggap amanah dan profesional, mungkin ada ray of hope katanya kan, ada secercah harapan. Ketika mulai banyak di dalam parlemen ini orang-orang yang punya komitmen gitu. Karena siapapun presidennya walaupun nggak benar, kalau 50% plus 1 legislatifnya itu benar, itu makan bisa diimpeach presidennya gitu kan. Jadinya ini kolaborasi penting antara gerakan masyarakat, LSM, model rumah restorasi Indonesia, civil society lah ya, dengan aktivis partai yang sekarang menjadi caleg ya, seperti kita segala macam membangun komunikasi. Karena tadi itu kan kita nggak bicara hanya sekup bicara kursi, bicara suara kan, tapi bicara perbaikan Indonesia. Tapi ini kita harus saling menguatkan. Insya Allah kalau ini kita bisa lakukan, mulai banyak orang di dalam parlemen yang mempunyai pemihakan kepada rakyat banyak, punya visi, punya komitmen. Ya insya Allah secara gradual kita akan bisa perbaiki Indonesia. Kalau saya melihatnya seperti itu ya, Mas Gunawan. Terima kasih. Ya, beralih ke bagaimana kalau caleg Depok memandang Indonesia 100 tahun ke depan. Iya, terima kasih Bang Gunawan. Pertanyaan inilah pertanyaan yang sangat masa depan, futuristik ya. Kalau usia kita mungkin belum tentu sampai dengan 100 tahun yang akan datang, kita nggak tahu. Tetapi saya yakin bahwa Indonesia akan sampai di angka itu, di tahun emas kalau kata orang. Jadi kita harus optimis ya? Harus optimis. Dan kita harus menyiapkan generasi-generasi yang lebih baik untuk menyambut tahun emas itu. Nah, bagi saya sebagai politisi Partai Keadilan Sejahtera, Dapil BJ Cinere Limo, Kota Depok, sangat optimis bahwa Indonesia nanti akan menjadi negara maju. Dan yang menentukan nanti kita menjadi negara maju adalah pemimpinnya, eksekutifnya, dan juga legislatifnya. Ketika kita dipimpin oleh orang-orang pintar, maka negara kita pun akan menjadi pintar. Begitu juga legislatifnya. Ketika tadi saya setuju dengan statementnya Pak Faru, ketika DPR itu diisi oleh legislator yang bermutu, yang cerdas, yang bisa membuat undang-undang yang bermutu, maka bisa mengantarkan negara ini akan lebih maju. Yang pertama. Yang kedua, bahwa kenapa saya optimis? Indonesia ini kan negara serba ada. Sumber daya alamnya luar biasa banyak, sumber manusianya juga dengan jumlah penduduk sampai 250 juta. Jadi tidak akan kita mengatakan bahwa kita akan pesimis menuju Indonesia emas. Dan yang ketiga, potensi-potensi yang ada di kita ini memang harus lebih mandiri. Ekonomi kita harus lebih mandiri.
kita jangan sampai diintervensi oleh asing. Kenapa? Ekonomi kita tidak bergerak secara baik karena memang peran asing lebih dominan dengan peran negara kita sendiri. Oleh karena itu, ekonomi kita itu harus mandiri, dikuasai oleh kita sesuai dengan pasal 33 ayat 1 dan 2. Seperti itu. Jadi undang-undang diperbaiki oleh Dewan, kemudian yang menjalankannya pun eksekutifnya benar-benar untuk memajukan Indonesia, bukan untuk menurunkan Indonesia. Nah, ada beberapa catatan Bang Gun di catatan saya ini ketika saya berangkat ke RRI, bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan potensi dan tantangan di masa depan. Maka dalam obrolan caleg ini saya katakan bahwa ada beberapa hal yang harus kita bicarakan adalah tantangan masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan yang sangat kompleks. Pertumbuhan penduduk yang pesat, kemiskinan, kemudian pendidikan yang belum merata, dan isu lingkungan menjadi beberapa isu utama yang perlu diatasi. Bagaimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan ini akan menentukan arah perkembangan negara. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan adalah kunci utama dalam membentuk masa depan yang cerah. Kita perlu meningkatkan kualitas pendidikan dengan peningkatan pendanaan, pelatihan guru, dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan pendidikan berkualitas, generasi mendatang akan lebih siap menghadapi tantangan global. Dan yang ketiga adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang kuat menjadi fondasi kemajuan suatu bangsa. Penting bagi pemerintah dan calon wakil rakyat untuk fokus pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan energi. Proyek-proyek ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempermudah mobilitas penduduk. Dan yang keempat, pengembangan ekonomi berkelanjutan. Mengembangkan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan harus menjadi prioritas. Dukungan terhadap industri lokal, inovasi teknologi, dan pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, pelestarian lingkungan hidup. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun lingkungan hidupnya juga rentan terhadap kerusakan. Penting untuk menjaga sumber daya alam, mengurangi polusi, dan mempromosikan penggunaan energi terbarukan. Hanya dengan pelestarian lingkungan yang baik, kita dapat mewariskan Indonesia yang lestari kepada generasi mendatang. Dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas kesehatan. Kualitas kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian utama. Diperlukan peningkatan sistem kesehatan, akses yang merata ke layanan kesehatan, dan penanggulangan penyakit endemik. Sebuah negara yang sehat adalah negara yang produktif dan sejahtera. Seperti itu, Bang. Ya. Terima kasih. Rupanya para pirsawan RRI, kita menemukan dua narsum ini, ada dua orang narsum yang optimis Indonesia hingga 100 tahun ke depan atau 500 tahun ke depan ada Indonesia yang tetap ada. Ini ada dua orang narsum yang optimis. Sementara tidak disangkal juga banyak narsum yang pesimis. Kita ingin tanya, kira-kira kalau diinventarisir 3 persoalan utama yang menghalangi Indonesia tetap ada di 100 tahun Indonesia, 100 tahun, dan kemudian bagaimana solusinya kepada Separuh? Baik, terima kasih Mas Gun. Tadi diangkat ya tentang pesimisme, optimisme. Memang kalau saya melihat gini ya, everything is done by hope. Apapun yang dilakukan dengan harapan. Kalau kita udah nggak punya harapan, kita pasti nggak mau melakukan apa-apa. Walaupun kadang kita kasih reservasi ya, terhadap optimisme kita ketika pola pilih masyarakat tidak berubah gitu kan. Terus berlanjut ya hal-hal yang kita anggap memilih calon-calon yang akhirnya nggak berbuat banyak untuk mereka ya. Nah baik, sekarang kembali kepada pertanyaan 3 hal. Kalau saya bikin ya di dalam poin-poin perjuangan saya ya sebagai caleg DPR RI ya, untuk dapil DKI 2, yaitu tadi disebutkan Jakarta Pusat, Selatan, dan luar negeri. Secara makro saya melihat adalah persoalan utama kita adalah birokrasi. Karena apa? Segala macam program yang kita mau lakukan ya,
ini program industri, pendidikan, kesehatan, segala macam ini infrastruktur. Ketika kita tidak mempunyai birokrasi yang baik, maka kita akan sulit untuk mengeksekusi itu. Jadinya reformasi birokrasi ini menjadi hal penting karena mereka adalah menjadi eksekutor segala macam kebijakan. Karena kalau kita lihat, ini tantangan utama. Saya suka berpikir kalau seorang presiden RI itu hanya fokus saja 5 tahun dia beresin aja, bikin birokrasi yang benar-benar profesional dan melayani. Itu banyak hal ya. Itu udah mungkin 50% persoalan. Karena isu lain tuh akan dilakukan lewat situ. Kalau kita lihat secara internasional ini masih banyak PR. Karena kalau kita misalkan waktu itu sebelumnya ada indeks yang disebut the Ease of Doing Business Index yang dikeluarkan oleh World Bank. Itu kita dibandingkan Malaysia aja udah jauh indeksnya itu ya. Kita di urutan 60 something ya. Malaysia itu sudah bisa masuk di 20-an something. Apalagi Singapura kan masuk top 5 gitu. Nah, terus negara yang Asia juga lah yang model kita itu, Korea itu masuk di belasan gitu kan. Nah, top 10 dipegang oleh negara-negara mostly industri maju gitu kan, di negara barat ya. Ini dari sisi the ease of doing business index. Lalu competitiveness index juga kita masih tertinggal. Sebetulnya sudah ada indikator-indikator yang memudahkan kita gitu kan, untuk memperbaiki ini. Jadinya saya melihat tadi itu satu ya, birokrasi. Kedua, kesetaraan hukum, rule of law gitu kan. Ini hal yang sangat penting. Ini dua ini yang saya sebutkan, birokrasi dan rule of law dalam konsep pembangunan. Itu dia disebut sebagai non-financial factors affecting finance ya. Non-finance economic factor affecting ekonomi. Dia bukan faktor ekonomi atau bukan hal ekonomi atau keuangan, tapi dia berdampak besar terhadap keuangan dan ekonomi. Karena apa? Nggak ada negara ya, pusat keuangan dunia itu yang nggak punya birokrasi yang baik dan aturan hukum yang baik pula ya, yang imparsial. Karena kita bicara investasi segala macam, ingin tarik investor. Kalau birokrasi kita belum benar-benar dibikin profesional dan melayani, ya, bersih, maksudnya meminimalkan red tape istilahnya. Ya. Nah, itu akan berat gitu kan. Kita lihat belum lama kan, Presiden Jokowi, Luhut segala macam datengin Elon Musk, diterimanya pakai kaos oblong aja itu kan, Jokowi segala macam. Akhirnya kita udah capek-capek dia datangnya ke Malaysia gitu kan, karena dianggapnya iklim saya melihat ya, aspek birokrasi Malaysia lebih baik dari kita, juga kesetaraan sistem hukum kan. Nah, ini jadi hal penting. Hukum juga banyak sekarang indeks-indeks seperti rule of law index ya, segala macam itu secara internasional kita masih jauh ya. Tentang persoalan di judiciary kita itu di highlight di situ gitu. Seperti misalkan korupsi di judiciary system ya. Siapa yang bisa megang hakimnya, jaksanya gitu kan. Nah, ini bagi investor itu nggak menumbuhkan confidence ya. Jangan kan orang luar yang di dalamnya malah keluar gitu kan. Jadi itu dua isu nomor 2 yang sangat penting ya. Birokrasi, terus rule of law, aturan hukum, imparsial hukum. Yang berikutnya adalah apakah dua hal itu belum cukup memadai yang telah dilakukan perubahan-perubahan oleh pemerintah yang sekarang? Sangat belum cukup. Alasannya? Alasannya kita lihat aja, kalau kecuali kita bisa masuk top 25 dalam ranking internasional itu, ya belum cukup gitu kan. Kita masih di atas 50 gitu. Maksudnya masih banyak PR. Sekarang tanya pebisnis gitu kan. Bagaimana kadang-kadang dia menghadapi persoalan yang membuat dia harus berkompromi dengan birokrasi gitu kan. Dia kasih uang supaya urusannya beres, atau di peradilan, atau kita lihat peradilan kita suka tebang pilih gitu, imparsialitas. Itu menimbulkan kecemasan bagi investor, hal-hal yang seperti itu gitu. Itu kedua. Yang ketiga yang bisa menjadi bom waktu ke depan adalah tentunya ketimpangan sosial kita. Saya sebagai caleg sekarang mulai turun kan, masuk gang keluar gang, duduk sama masyarakat. Di daerah Jakarta Pusat, nanti dikit lagi selatan. Di Jakarta Pusat aja itu
itu masih banyak sekali. Itu kan apa ya, saya suka kadang-kadang nggak enak ya, berdasarkan standar kelayakan perumahan itu kan masih banyak yang belum. Kalau saya ketika bicara di depan masyarakat, saya jadi dilema kan, antara nggak mau mengecilkan mereka yang tinggal di situ sama apa realitasnya kan, yang kadang kita masuk ke sebuah gang yang kita nggak lihat langit-langit gitu kan, rumah orang, ruang tamunya, dapurnya, kamar mandinya di situ satu gitu kan, mulai di daerah Senen ya, daerah Kemayoran ya, banyak sekali kan. Nah ini satu sisi ada mobil, orang bisa beli mobil Jaguar ya gitu kan, kemewahan segala macam. Apakah kedatangan saya ke tempat-tempat kumuh seperti itu hanya dalam rangka pencalegan aja atau bukan? Ya tentunya sekarang ini dalam kerangka apa namanya, itu saya terus terang ya, saya diperkenalkan dengan kondisi seperti itu dari 5 tahun yang lalu. Ketika kita biasanya kan mempelajari ekonomi ketimpangan sosial dari buku kan. Nah, tetapi memang dalam beberapa kesempatan seperti saya tinggal di tempat saya, nggak jauh di belakang itu kan ada juga, nggak jauh aja dari rumah yang kita tinggali, ada juga perumahan yang padat seperti itu. Ya saya suka jalan lewat situ kan, apa namanya, kalau lagi olahraga kan lihat. Nah itu bisa kita lihat juga. Nah ketimpangan yang seperti itu kalau nggak dikoreksi ke depan, itu bisa menjadi bom waktu juga gitu kan, apa yang kita bangun. Kalau orang udah sangat kesulitan, untungnya mungkin sekarang ini belum dalam kondisi yang ekstrim ya, orang kesulitan ekonomi ya, atau orang kita memang sabar-sabar wallahu alam gitu ya. Kalau di negara yang saya lihat tradisi politik atau sejarah ya, bangsa-bangsa di barat dalam membangun apa kesejahteraan yang mereka miliki, tarik menarik kan kuat antara labor sama kapitalis gitu kan. Wah itu kalau di kita itu kan relatif lebih inilah, lebih apa ya, lebih tenang, lebih kalem ya. Nah tetapi itu juga nggak bisa dibiarkan. Kita lihat tahun 98 kan, ketika udah mencapai sedemikian rupa, kacau juga kan, sayang juga kita kan, ini semua dihancur-hancurin kan, sayang juga gitu. Nah ini saya rasa ya harus ada perhatian serius ya. Kalau kita bicara, katanya itu kan 4 orang terkaya di Indonesia itu melebihi the bottom 40% dari Indonesian population gitu. Nah ini kan apa namanya, harus ada perhatian serius lah, bahwa apa namanya, nggak bisa kita belaga nggak ada apa-apa. Kalau kita lihat kemarin Departemen Keuangan Sri Mulyani segala macam, seakan oke aja Indonesia nggak gagal, hampir gagal gitu kan. Mungkin nggak gagal sekali kayak Somalia gitu kan, Sudan enggak lah kayak gitu kan, Bangladesh. Tapi paling enggak kan kita nggak mau jadi benchmarking yang seperti itu dong. Kita benchmarking sekarang, kita harus jaga-jaga sama Vietnam yang habis civil war aja udah hampir ngejar kita sekarang. Jadi kalau saya melihat 3 itu ya, dan ya saya punya kurang lebih 8 lah, tapi itu 3 yang terpenting saya lihat. Demikian Om Gun. Ya. Persilakan kepada Brother Sahrul Effendi Desompang untuk membukakan pendapatnya, aspirasinya tentang Indonesia 100 tahun, tentang Indonesia 200 tahun. 2 narasumber yang lain telah menguatkan itu. Kita ingin mengetahui, meski terlambat, tidak menjadi masalah di waktu yang tersisa untuk mengemukakan itu. Silakan. Baik, terima kasih. Ucapkan ke Bang Gun, dan terima kasih juga kepada Bang Faruk dan Mas Femi. Jadi mungkin pertanyaan yang paling konkret adalah mengapa saya nyalek. Sebenarnya ini perbincangan lama, baik saya dengan Bang Faruk, Bang alumni yang lain. Akhirnya saya lihat lama-kelamaan republik itu nggak jalan. Seolah-olah masyarakat
hanya melayani negara, bukan negara melayani masyarakat. Jadi saya pikir kalau kita mantan-mantan aktivis ini terus berwacana atau juga terus membuat kritik-kritik tajam sekalipun tidak ada pengaruhnya. Jadi saya harus ikut dalam proses yang memang sudah baku semacam itu. Bahwa kalau kita ingin membuat suatu perubahan sekecil apapun harus melalui mekanisme yang ada, dan mekanisme itu hanya tersedia dalam undang-undang kita itu melalui keikutsertaan kita dalam pemilu. Akhirnya saya pikir saya sudah waktunya untuk bergabung, ikut ambil bagian dalam proses pemilu itu lewat pencalekan macam itu. Nah, pada hakikatnya adalah tidak ada maksud lain. Innamal a'malu binniat. Jadi tindakan kita tuh hanya ditentukan atau dilatar belakang oleh niat. Niat itu ya ingin membuat satu tekanan gagasan. Kalau kita tekan dari luar seperti selama ini, baik bikin buku, baik bikin diskusi, rasa-rasanya tidak efektif. Kita bikin podcast macam-macam enggak ada sebenarnya. Akhirnya ya saya pikir saya harus bergabung dalam proses yang memang sudah baku sebenarnya itu lewat saluran partai. Akhirnya seperti yang pernah saya sampaikan ke podcast sebelumnya di sini, bahwa saya pikir partai yang mungkin bisa saya berartikulasi lebih bebas, lebih diterima atau lebih memungkinkan ke partai baru itu, karena memang partai baru, kita tahu bahwa partai baru tidak harus menunggu urut kacang. Ada ruang-ruang yang bisa kita kita ambil, kita jalani untuk lebih berfungsi. Itu kira-kira Bang. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang muluk-muluk tentang apa Indonesia masa depannya, Indonesia masa depannya ditentukan oleh partai-partai. Partai saat ini partai-partai itu telah berubah menjadi tidak lagi seperti apa yang tersurat di dalam undang-undang. Partai itu sudah sangat powerful, sehingga sangat masuk akal apabila orang menyampaikan bos partai semacam itu. Memang pada kenyataannya semacam itu. Jadi saya pun hadir dalam proses itu, dalam saluran partai itu. Saya pikir hanya sekedar dekorasi partai. Dekorasi partai, tapi mau tak mau harus daripada di luar terus tidak memberikan dampak apa. Kira-kira itu. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang luas, yang muluk-muluk, tentang agak skeptis ya, selama situasinya masih kira-kira begitu Bang. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syahrul Effendi Dasumpang ini dari Partai Kebangkitan Nusantara, betul? Iya, dari Kebangkitan Nusantara. IGD Pasek. Hah? IGD Pasek. Iya, IGD Pasek. Oh, sekarang ya. Subandingro. Iya. Dapil 5 Kabupaten Bogor. Oh. DPRD. Kecamatan apa aja tuh? Itu meliputi Kecamatan Leuliang, Lulisaden, Tenjo, Panjang Rupin, Paling-paling. Bogor Barat. Oh,
memang agak menantang. Dan sangat tertinggal. Perjalanan masih berdebu dan memang agak lumayan parah dan bagus. Tantangan. Tantangan. Saya ingin beralih ke caleg yang di sebelah kiri saya, Narsum. Pertanyaan terakhir. Semua telah dikemukakan, harapan, solusi, dan inventaris masalahnya. Tentu harus ada yang mengeksekusi. Kira-kira siapa yang bisa mengeksekusi itu? Siapa yang bisa mengeksekusi itu? Pertama saya katakan bahwa yang bisa mengeksekusi itu adalah pemimpin atau nanti presiden kita yang benar-benar mengerti masalah yang ada di negeri ini. Seseorang yang mengerti akan masalahnya, Bang. Apakah itu nanti Anies Baswedan kah, Prabowo kah, atau Ganjar kah, atau Bang Faruk kah? Jadi yang mengerti masalah itu yang bisa mengatasi problem-problem yang ada di negara kita. Tetapi saya optimis bahwa dari ketiga calon yang tadi saya sebutkan, ada satu yang saya optimis bisa merubah kondisi republik ini yang awalnya tidak baik menjadi lebih baik, yang tadinya korup menjadi tidak korup, yang tadinya birokrasinya berantakan menjadi birokrasinya baik. Dan itu ada. Bagi saya yang paling layak adalah Anies Baswedan. Ya, pertanyaan serupa saya ajukan ke Syekh Faruk. Pertama-tama tentunya ini melihat persoalan Indonesia, satu sisi kita nggak bisa mensimplifikasi, masing-masing kita tahu kompleksitasnya. Tidak akan ada satu Superman yang akan bisa menyelesaikan masalah Indonesia. Ini persoalan kolektif yang akan perlu diselesaikan oleh secara kolektif. Saya termasuk orang yang melihat siapapun yang presiden besok akan menjadi presiden, belum tentu persoalan Indonesia ini akan selesai. Diperlukan seorang Sukaimi, seorang Gunawan, seorang seorang Faruk, dan semua ini masyarakat secara kolektif harus membangun gerakan penguat kebaikan dalam peran kita masing-masing. Jadinya mungkin tidak memperburuk situasi. Paling tidak persoalan tidak menjadi bertambah buruk. Tapi itu pun semua ada peran-peran yang lain. Dan tadi itu di parlemen siapapun presidennya, tadi kalau disebutkan Anies pun jadi presiden misalkan, yang dilihat oleh Brother Sukaimi insya Allah bisa melakukan perbaikan kalau beliau jadi presiden. Tetapi kalau DPR RI-nya 50% kelas 1 dipegang juga oleh anggota legislatif yang kita tidak tahu yang kita anggap hanya mengekalkan lah ya, oligarki, sistem yang korup, politik transaksional segala macam, hanya untuk memperkaya diri sendiri di dalam situ, itu pun akan sulit berubah. Kita lihat di DKI Jakarta misalkan, mau jual saham bintang saja kan Pemda DKI juga nggak bisa kan, susah kan. Saya pun punya pengalaman pribadi bagaimana tantangan birokrasi di Indonesia, dan saya harus kontak langsung beliau ketika ada persoalan-persoalan birokrasi yang bikin susah saya gitu kan. Itu menunjukkan birokrasi sebagai sistemnya kan nggak mudah juga itu beliau memperbaiki. Kalau tidak kan saya orang yang paling malas meminta bantuan personal gitu kan. Tetapi menurut saya punya legitimasi meminta karena beliau sebagai gubernur, saya ikut memilih, tugas beliau membantu saya kan. Karena birokrasi yang di bawah ikutin prosedur ribet gitu kan. Nah ini jadinya ada orang yang insya Allah tentunya tadi disebutkan misalkan bisa ikut akan berpengaruh untuk memperbaiki, tapi mindset kita tuh harus dihilangkan dari kultus individu, figuritas yang berlebihan. Ini karena kadang di kita ini warisan neo feodal masih sangat kuat gitu kan. Seakan-akan misalkan seorang
Anies Rashid Baswedan bisa menjadi ratu adil. Saya bukan yang melihat itu bisa terjadi. Tapi kalau secara kolektif bersama setiap orang ingin menguatkan gerakan kebaikan, nah itu baru bisa terjadi gitu kan. Jadinya kalau saya melihat peran individu, setiap individu dimanapun dia berada, dia bisa berperan. Gitu. Jangan kultur kita kadang cari aman bukan cari benar. Kan? Nah ini juga jadi tantangan ya di birokrasi, di banyak aspek kehidupan. Jadi kita permisif terhadap hal-hal yang tidak benar, ya. Penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya. Nah ini jadi tantangan bersama. Ini gerakan memperbaiki Indonesia adalah gerakan sejuta orang baik kalau saya melihatnya itu. Nah itu mungkin dari saya, Brother Gun. Ya. Apakah dari caleg PKN punya pemikiran yang sama ataukah berbeda? Kita dengar. Jadi kalau ditanyakan mana di antara figur capres itu yang paling mungkin untuk memperbaiki keadaan kita di Indonesia, kita bisa mengukurnya dari orientasi kita dulu. Orientasinya apa? Kalau orientasi kita ke Indonesia di masa depan itu adalah situasi yang lebih lebih berkurangnya korupsi macam-macam, mungkin salah satu figur bisa relevan. Tetapi kalau prioritas kita adalah soal bagaimana posisi tawar Indonesia dalam konstelasi geopolitik, kemudian juga bagaimana mengimbangi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang memang secara alamiah akan tumbuh terus, dan kita harus mulai mengambil posisi yang lebih berjarak pada dua adik kuasa itu. Mungkin figur tertentu itu tidak relevan. Jadi tergantung orientasinya apa dulu nih. Kalau saya sendiri melihat bahwa memang agenda agenda birokrasi yang bersih itu bukan tidak bisa dihindarkan, harus suatu keharusan. Tetapi pada saat yang sama kita harus juga memastikan bahwa Indonesia di masa depan itu harus melakukan akselerasi yang lebih baik dari segi pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga dalam keseimbangan geopolitik yang makin tajam di masa ini. Karena itu kita harus benar-benar memilih figur yang cocok dengan situasi itu. Tidak bisa kita ambil satu figur hanya dalam satu agenda. Agenda apa yang paling krusial dan paling menentukan dalam menjaga Indonesia agar tetap aman, tetap survive, tetap tidak terjadi turbulensi di situasi yang akan datang ini. Nah, saya kira di situ kita mengukurnya. Oleh karena itu saya mungkin agak implisit bahwa ke depan itu kita memerlukan figur yang merepresentasikan kehendak semacam itu bagi masyarakatnya. Mungkin bagi rakyat sangat mudah untuk terangsang untuk mendukung kriteria figur tertentu tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang sudah kita uraikan tadi itu. Nah, disitulah saya pikir fungsinya partai politik maupun para politisi memberikan pemahaman kepada masyarakat, tidak semacam euforia atau juga reaksioner macam itu ya. Jadi dia akan bisa melihat roadmap bangsanya, roadmap negaranya, roadmap lingkungan kerakyatannya, lingkungan ekonominya sama-sama menuju ke depan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bang Faruk tadi, ini memang bukan kerja individual, kerja personal, tapi kerja kolektif. Disitulah saya pikir titik krusialnya. Saya kira itu catatan saya kalau kita mau melihat ke depan. Iya, para pirsawan Rumah Restorasi Indonesia, catatan dari 3 narasumber ini banyak. Tapi yang bisa kita catat 2 hal. Pertama,
semua kita memiliki harapan untuk 100 tahun Indonesia ke depan, 200 tahun Indonesia ke depan, Indonesia insya Allah masih ada dan yakin masih ada, optimis. Kedua, diperlukannya figur untuk mengeksekusi harapan itu. Dalam tahun 2024 ini figur telah bermunculan, setidaknya yang telah digadang-gadang ada 3 figur. Silahkan Rumah Pirsawan, Rumah Restorasi Indonesia memilih di antara 3 figur ini. Figur dari Brother Sukaimi merekomendasikan Anies Rashid Baswedan. Figur dari Syekh Faruk merekomendasikan Anies Rashid Baswedan. Dari Brother Syahrul Effendi Desompang lebih menonjolkan kriteria, belum menunjukkan nama, kriteria. Semuanya dipersilahkan kepada teman-teman Pirsawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.